Bayangkan sebuah ruang sidang tipikor yang tegang, di mana mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim duduk di kursi pesakitan. Tiba-tiba, sebelum sidang dimulai, Nadiem menghampiri seorang pria di barisan pengunjung. Dia menjabat tangannya dan memberinya pelukan hangat. Pria itu adalah Rocky Gerung. Tapi jangan salah sangka, Rocky hadir di sana bukan untuk memberikan dukungan moral buta. Dia datang membawa misi yang lebih besar. Menguji apakah sidang korupsi laptop Chromebook senilai triliunan ini dituntun oleh nalar hukum yang bersih, atau justru penuh dengan karat pesanan politik. Senin 11 Mei 2026, Pengadilan Tipikor Jakarta menjadi saksi bisu pemeriksaan Nadiem Makarim sebagai terdakwa. Kasusnya, dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM. Nadiem yang baru saja pulih dari operasi hadir untuk membela diri. Di sisi lain, Rocky Gerung. Rocky ingin melihat proses pembuktiannya. Dia ingin tahu apakah ini murni penegakan hukum atau ada defect atau cacat dalam logikanya. Rocky Gerung memberikan penilaian yang sangat pedas terhadap kinerja jaksa penuntut umum. Menurutnya, jaksa sebenarnya pintar, tapi terlihat sangat kelelahan. Kelelahan untuk apa? Kelelahan untuk menghubungkan fakta menjadi bukti, dan bukti menjadi tuduhan. Poin paling ikonik dari Rocky adalah soal penggunaan percakapan digital. Dia menyebut jaksa gagal total dalam mengubah chattingan di WhatsApp menjadi sebuah what's wrong atau pembuktian kesalahan. Bagi Rocky, isi WhatsApp tetaplah sekadar obrolan. Untuk menjadikannya bukti korupsi, dibutuhkan nalar hukum yang kuat. Dan menurutnya, nalar jaksa belum sampai ke sana. Bukan hanya itu, Rocky juga menyoroti soal tim khusus atau tim bayangan yang dibawa Nadiem ke kementerian. Mari kita bedah lebih dalam apa yang terjadi di dalam ruang sidang lewat kacamata ahli. Dalam persidangan, muncul perdebatan sengit soal kausalitas atau hubungan sebab akibat. Pertama, soal temuan audit. Saksi ahli menyatakan bahwa dalam 2 audit awal tidak ditemukan predikasi atau indikasi awal adanya kecurangan. Temuan yang ada hanyalah masalah administratif dan tata kelola yang sebenarnya sudah ditindaklanjuti. Logikanya, jika audit awal tidak menunjukkan indikasi kecurangan, bagaimana mungkin tiba-tiba muncul audit kerugian negara yang fantastis? Kedua, soal angka kerugian 1,5 triliun rupiah. Pengacara Nadiem mempertanyakan adanya potensi double accounting atau penghitungan ganda. Apakah nilai 1,5 triliun itu sudah termasuk pengadaan CDM atau belum? Karena jika angka baru muncul tanpa dasar laporan hasil pemeriksaan yang jelas, maka bukti tersebut bisa dibantah di persidangan. Ketiga, soal kewenangan dana DAK fisik. Dana ini adalah anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah, bukan Kementerian Pusat. Ahli menegaskan bahwa menteri hanya bertanggung jawab pada dana DIPA pusat, sedangkan tanggung jawab dana daerah ada pada Pemda masing-masing. Jadi, bagaimana bisa seorang menteri dimintai pertanggungjawaban atas dana yang domain wewenangnya bukan di tangannya? Kenapa kita harus peduli dengan nalar hukum Rocky Gerung versus jaksa ini? Karena ini menyangkut nasib keadilan di Indonesia. Rocky mengingatkan kita bahwa jika sebuah kasus hukum dipaksakan tanpa nalar yang bersih, maka yang tersisa hanyalah karat politik. Hukum tidak boleh hanya berdasarkan kecemasan jaksa atau obrolan chat yang dipotong-potong. Harus ada bukti material yang menunjukkan bahwa perbuatan seorang pejabat memang secara langsung menyebabkan kerugian negara. Jika nalar ini runtuh, siapapun bisa jadi sasaran pesanan politik di masa depan. Sidang Nadiem Makarim bukan sekedar drama korupsi biasa. Ini adalah ujian bagi sistem hukum kita. Apakah kita akan melihat keadilan yang ditegakkan berdasarkan fakta dan audit yang valid? Atau kita hanya akan melihat jaksa yang terus kelelahan mencoba mencocok-cocokkan obrolan WhatsApp menjadi sebuah kesalahan? Rocky Gerung sudah memberikan rapor merah untuk nalar hukum di sidang ini. Sekarang giliran majelis hakim yang akan menentukan apakah hukum akan menang atau pesanan yang akan berkuasa. Kita kawal terus kasus ini
Jangan sampai nalar kita ikut mati.